Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbish shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qal musannifu rahimakumullah taala wa nafa'ana bi ulumihi bidin amin. Melanjutkan pembacaan kitab Muraqil Ubudiyah halaman 16. Fahuma ay al-imtithalu wal ijtinabu kismani. Adapun melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah dua bagian. Wa ana usyiru alaika bijumalin mukhtasiratin. Dan ingat, saya akan memberi isyarah atas kamu dengan beberapa jumlah yang ringkas. Hadis ini untuk mengingatkan hal tanbih. Dan adapun lafaz jumal dibaca bi fathil mimi dengan fathahnya mim, jam'u jumlatin adalah jamaknya lafaz jumlah, bisukuniha dengan sukunnya mim. Muhtasiratin yang ringkas, ay mujizatin fil ibarati, ringkas di dalam penjelasannya. Maksudnya begini, bahasa ringkas itu lafaznya sedikit tapi pengertiannya luas. Min dhahiri ilmi taqwa fi hadainil kismaini jami'an. Di dalam dhahirnya ilmu taqwa di dalam dua bagian secara menyeluruh. Wa huwa adabun fit taati wa adabun fit tarkil ma'asi. Adapun jami'an menyeluruh itu adalah adab di dalam ketaatan dan adab di dalam meninggalkan kemaksiatan. Dalam ketaatan ada adab, di dalam meninggalkan kemaksiatan juga ada adab. Biar mendapat pahala, biar ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya khawatir kalau orang itu menganggap sudah melaksanakan ketaatan tapi tidak beradab. Saya khawatir tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa al-haqqa adbu'ah kisman salisan, musannif mengikutkan pada bagian yang ketiga. Wa huwa adabus suhbati. Adapun bagian yang ketiga adalah adab dalam berteman atau bersahabat. Bukan cuma asal berteman, dalam berteman pun ada adabnya. Liyasira hadzal kitabu jami'an, agar kitab ini menjadi meliputi aili jamil muamalati ma'allah, meliputi pada muamalah bersama Allah, bergaul dengan Allah, wa ma'al khalqi, dan bergaul sesama makhluk. Monian ai anil kutubi, cukup dari beberapa kitab yang dipanjangkan penjelasannya. Jadi kitab ini Muraqil Ubudiyah ini sebenarnya sudah cukup untuk diamalkan. Kalau memang ingin jadi wali, ya bisa jadi wali dengan mengamalkan kitab Muraqil Ubudiyah. Alladzi lam dzkar ahadul hadil aqsa masalahata au anil kutubil mabsutati, atau dari kitab-kitab yang dipanjangkan penjelasannya. Misalnya kitab Ihya Ulumuddin atau kitab-kitab yang panjang yang lain. Wallahul musta'an. Adapun Allah adalah zat yang dimintai oleh hamba. Minta rezeki, minta dilapangkan, minta dimudahkan semua urusnya, minta kepada Allah. Ala adail khairati wa tarkil munkarati, atas melaksanakan semua yang sifatnya baik dan meninggalkan yang semua sifatnya mungkar. Al-qismul awwalu min qismai makna taqwa fi taati. Adapun bagian yang pertama dari dua bagian pengertian takwa di dalam ketaatan, i'lam, taulah kamu harus tahu.
anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu, bahwa beberapa perintah Allah itu berupa fardhu dan sunnah. Cuma dua kan, tidak sulit. Perintah Allah, sunnah, fardhu. Ini secara umum. Fal fardhu ra'sul mali, adapun fardhu itu merupakan modal harta. Wa huwa aslu tijarati, fardhu itu modal dagang. Kalau orang itu dagang misalnya, fardhu ini diibaratkan modalnya. Wa bihi tahsulun najatu, dengan modal fardhu itu keselamatan bisa dicapai. Berarti orang kalau melaksanakan kewajiban masuk kategori orang selamat, walaupun belum masuk pada orang yang beruntung. Misal ada orang melaksanakan kewajiban tapi tidak melaksanakan hal yang disunahkan. Ini sama dengan orang yang berdagang tapi tidak punya modal. Ya, masuk kategori selamat tapi belum masuk kategori beruntung. Wan nablu huwa ribru, adapun sunnah itu dinamakan laba. Bahasa Maduranya beteh. Sunnah itu diibaratkan labanya atau bedenah bahasa Madura. Wa bihi al-fawzu bidarajat, dengan laba itu kita bisa mendapatkan keberuntungan dengan beberapa derajat yang tinggi. Kalau modal tidak punya, bagaimana kita mendapatkan laba? Ya, jangan mimpi dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah berfirman, Nabi Muhammad bersabda hadits qudsi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimisli ada amaftaratu alaihim. Belum masuk kategori berusaha dekat kepadaku orang yang berusaha mendekatku dengan melaksanakan apa yang telah saya wajibkan atas mereka. Begini ya, kalau orang itu cuma melaksanakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, itu tidak masuk kategori sudah berusaha dekat kepada Allah. Belum, karena itu sifatnya melaksanakan kewajiban sebagai hamba. Wala yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Hamba selalu berusaha dekat kepadaku dengan melaksanakan beberapa sunnah sehingga saya menyintainya. Nah, kalau orang itu melaksanakan kewajiban dan kemudian melaksanakan sunnah-sunnah, itu baru masuk kategori berusaha dekat kepada Allah. Kalau orang itu sudah melaksanakan demikian, maka Allah secara otomatis menyintainya. Faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu, bila saya sudah menyintainya, kuntu sam'ahu, maka saya menjadi pendengarannya. Alladzi yasma'u bihi, yang ia gunakan untuk mendengar. Artinya Allah akan menjaga telinga orang yang melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah. Dijaga oleh Allah telinganya itu, sehingga tidak mau mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Kalau telinga tidak dijaga oleh Allah, maka telinganya digunakan buat hal-hal yang diharamkan. Suka mendengar gunjingan orang, suka mendengar hal-hal yang sifatnya haram. Wa basarahu alladzi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya. Dan saya juga menjadi penjaga mata orang itu kalau saya menyintainya, sehingga mata orang itu tidak bisa, artinya tidak akan digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa lisanahu alladzi yantiqu bihi, dan lisannya orang yang berbicara dengannya. Artinya Allah menjaga lisannya. Paham ya? Kalau orang itu melaksanakan kewajiban Allah, melaksanakan sunnah-sunnah, lisannya oleh Allah dijaga karena Allah mencintainya. Seseorang bila sudah dijaga oleh Allah lisannya, maka lisan tidak akan digunakan hal-hal yang jelek.
pasti digunakan hal-hal yang positif, senang digunakan untuk berzikir, senang digunakan untuk membaca Al-Quran atau selawat. Karena lisannya sudah dijaga oleh Allah. Wa yadahul lati yabdisu biha, dan tangannya yang ia membuat menjotos dengannya. Artinya jangan tangan orang itu dijaga oleh Allah. Kalau tangannya seorang hamba dijaga oleh Allah, ya otomatis orang itu berperilaku yang baik, tidak suka korupsi secara otomatis, tidak suka mencuri karena tangannya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang tidak dijaga oleh Allah, ya sembarang diambil bila ada kesempatan. Korupsi udah jangan enak. Wa rijalahul lati yamsi biha, dan kakinya yang ia buat berjalan. Kakinya oleh Allah juga dijaga. Kalau sudah melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan hal-hal yang disunnahkan, dijaga oleh Allah karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pertanyaan, kita sudah dijaga oleh Allah atau tidak? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Jawabannya tentu ada pada diri kita sendiri. Kita suka memberi apa tidak? Suka dzikir, baca selawat, baca Al-Quran atau tidak? Suka melangkahkan kaki pada kebaikan? Tidak. Suka melihat hal yang baik? Tidak. Kalau memang lebih suka ke yang baik, insya Allah termasuk kategori yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak suka yang ke situ, artinya malah suka kebalikannya, ya mungkin yang tidak dijaga oleh Allah. Berarti kita bisa menebak pada diri kita sendiri. Mari kita ngoreksi kita sendiri. Tidak usah mengoreksi orang lain. Apalagi yang dikoreksi itu orang yang di atas kita. Tidak baik. Wallahu a'lam bishawab.